Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai menol. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada. Oke, kembali lagi bersama kita tim Saham Bagus Community ya. Salam cuan, investor retail. Ya, balik lagi kita pengen ngobrolin, ngegosip soal market saat ini. Di hari 12 Februari 2026, di hari Kamis ya. Ngobrol bareng sama Kiai Saham Bagus ya. Seperti apa kondisi market saat ini ya, ntar kita lihat bagaimana pandangan Pak Kiai. Barangkali nanti ada insight-insight atau ada gambaran tertentu kondisi market saat ini kayak gimana, seperti apa. Cuman kayaknya ada gosip tertentu nih yang kita nggak tahu dan sedangkan Pak Yai tahu. Ya, salah satunya adalah hari ini kayaknya tim saham bagus para scalper ini lumayan seret Pak ya. Cuman nggak menentu yang akhirnya buat kita cuan luber ya. Tapi gimana menurut Pak Yai? Buat market saat ini kayak gimana kondisinya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. investor retail Indonesia. Eh, Teman-teman sekalian, hari ini hari Kamis 12 Februari tahun 2026, mungkin karena tanggalnya genap ya, 12/2/2006. Jadi ini agak seret ya. Karena katanya kan nomor yang hoki itu nomor yang ganjil kan gitu ya. Jadi tanggal apalagi hari Kamis ya. Ya, hari Kamis. Jadi market biasanya agak slow down memang di pertengahan-pertengahan minggu itu, dan biasanya ngegas lagi nanti di awal minggu hari Senin atau hari Jumat. Nah, pada kesempatan trading pagi hari ini sampai dengan sore itu ritmenya agak menarik teman-teman. Jadi pagi itu langsung ngegas ya, dibuka dengan IHSG yang menghijau, dan kemudian saham-saham gorengan berterbangan, teman-teman. Saham-saham gorengan berterbangan sampai dengan jam 10-an gitu kan. Setelah jam 10 lebih sampai dengan 12 itu kemudian pasar lesu ya. Kemudian lesu sampai saya dan teman-teman saham bagus itu lebih banyak dengerin musik daripada trading karena kita nunggu naiknya gitu ya, teman-teman. Lumayan alot Pak ya. Dan ya betul. Dan di sesi satu tadi itu saya baru cuan berapa ya tadi ya, 30 jutaan ya. Kemudian baru di sesi satu itu, kemudian di sesi dua baru ngegas, dan akhirnya kita, kita cuan sekitar 63 juta ya. Kita bagi share screen-nya dulu nih. Nah, ini ya teman-teman. Ini kamu kelihatan Wih, nggak? kelihatan Pak. Hari ini Tapi kalau 63 di, juta Pak. ya, kalau di tempat saya nggak kelihatan malah, harus Di dikecilin. saya kan kelihatan kelihatan. Nah, ini kemudian kita dapat cuannya dari mana? Ini banyak saham gorengan, teman-teman. Kita dapat dari Zata 13 juta, UNTR ini bukan gorengan ya, dapat Enggak, 11. bukan gorengan. True, True ini gorengan, dapat. Kemudian SMDR ini bukan gorengan, PTRO sempat dapat. Kemudian MDKA itu tadi sempat dapat, tapi cuma setengahnya saya take profit. Nah, yang menarik tiba-tiba INPC naik sampai dengan kita dapat cuannya 14%. Nah, tapi karena masuknya nggak banyak, jadi cuma dapat 5 juta. ST ini kita tadi coba-coba karena loncat sekali. Ini ST ini juga gorengan ya, gorengan perkapalan, teman-teman. Kemudian INRG ini bukan gorengan. Di GWG ini semi-semi gorengan juga, ini produsen pupuk ini kalau nggak salah ya. Kemudian terakhir ada BKSL, bukan terakhir ya, ada BKSL. Kemudian terakhir ada Antam yang paling kecil karena ya Antam baru bergerak setelah di sesi 2 ya.
Sesi satu itu Antam itu cuma 4.010. Dan Jadi akhirnya rata-rata yang diambil pada gorengan, Pak. bisa ditutup di 4.100, tapi saya seperti biasa Jack, saya terlalu cepat TP karena saya pikir takut ambrol ya malah dia ngegas. Yang gorengan-gorengan ada DGWG, ada ST, ada INPC, ada Petro, True, ada Zata, Zata. Ya, kira-kira berarti ya. berapa tuh? 5 emiten ya kira-kira ya, teman-teman. Loh, Nah, rata-rata kayaknya juga yang naik hari ini tuh gorengan semua ya, Pak ya. Justru malah ya, saham-saham fundamental itu yang lumayan alot buat naik. Bahkan ada yang turun ya, Pak ya, ya. nah, Itu iya kenapa, ini Pak? dari data ini bisa Anda lihat ya. 20 besar yang naik hari ini tuh semua saham gorengan nih guys. Ada Nah, itu juga Zata, sempat saya ada lihat itu. Fit, ada SSTM, ada Rock, ya, ada Argo, yang nggak gorengan cuma INRG, DWGL ini juga gorengan, APLN juga gorengan, sampai bawah gorengan ya teman-teman. Maksudnya gorengan itu saham kecil ya, saham yang kapitalnya kecil kayak Padi, Unik ini Iya, kan. iya. Itu kan termasuk saham yang kecil ya. Kemudian ada DLD, BKSL, LPKR, Trust, Kios, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang mencatat net volume yang paling besar ya adalah Bumi, tapi Bumi ternyata dijual asing ya. Nanti kita lihat net foreign buy dan foreign sell. Zata ternyata nomor 2 Jack, makanya dia kencang sekali Jack. Sampai dengan 190 tadi, dari 100 sampai dengan 190 ke 200 tadi. Rasa-rasanya Zata ini mencurigakan ya, Pak ya. Zata ini produsen jilbab dari Bandung. El Zata Iya, itu loh yang banyak iya. di ruko-ruko itu ya. Ini dulu sahamnya Yusuf Mansur sama Asep Subang namanya yang meng-IPO-kan. Oh, alah ya. Kemudian Siap, siap. kemudian ada Padi, ada BKSL, BP net sell ya. Volumenya gede tapi ternyata di Lego asing ya. Bisa Anda lihat sampai bawah ini ya praktis semuanya gorengan ya teman-teman. Ya. Nah, kenapa gorengan Jack? Karena memang tidak ada isu lain yang lebih menarik hari ini, Jack. Ya, kemudian harga emas juga tidak bergerak ya. Ini net foreign buy-nya. Ya, kita lihat net foreign sell-nya tuh. Net foreign sell-nya adalah semua saham-saham fundamental. Jadi karena mungkin saham fundamentalnya udah diserok waktu crash kemarin sama asing, lalu asing jualan nih Jack dari mulai BCA, Bumi, Petro, Dewa, Antam, Brand, BRPT, Raja Ratu, Bufa, Wifi, Cuan, INRG, PKTR, BRSS, Inet, Mina, dan sampai ke bawah. Iya, jadi rasa-rasanya dari data ini tuh asing tuh jadi trader, Pak ya. Bukan investor lagi dia sih sebagai trader. Ya betul, ya bisa bisa kita lihat misalkan 2 hari yang lalu dia masuk BP, nah BP di sini ternyata net sell asing kan, mana BP tadi? Ada di sesi pertama Kak, di sesi pertama kan dia net sell ya. Iya. Nah, nah jadi kamu lihat aja nanti kamu titenin aja tuh. Sekarang dia ngumpulin tin sama Inco, lihat aja 1 2 hari nanti dia lepas ya, Berarti ya sekarang tuh lagi kayak kondisinya emas. mereka 1 2 hari naik, 1 2 hari ngambil, terus tiba-tiba di hari ketiga atau di hari kedua dijual, Pak ya. Ya bisa aja dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu, Jack. Eh, tergantung Aha. target profit mereka gitu, Jack. Nah, tapi bisa kita lihat di sini misalkan asing ngumpulin apa sih selama bulan Februari ya kita tarik dari tanggal 1 misalkan, Jack. Nah, asing ternyata ngumpulin paling banyak BMRI, TIN, eh, Medco, BBTN, PANI, Excel, BRMS, emas, DSSA, dan Mhm. seterusnya ini. Nah, ini adalah selama dari tanggal 1 Februari sampai dengan 12. Berarti apa? Dia masih punya barang banyak cek di BMRI sama TIN sama MET ini ya. Sama Mhm. BPTN. Nah gitu. Jadi kalau sepanjang kita
juga punya barang seperti asing sih, sepertinya kita jauh lebih aman sih Jack gitu. Jangan sampai asingnya itu buang net sell, nah kitanya malah beli nih gitu loh. Malah Ya, jadi diserok. ya kecuali memang bumi ya, bumi kan selalu asingnya jualan, domestiknya atau lokal investornya malah beli kan. Beli. Ya, bisa kita lihat di data ini misalkan, nah misalkan bumi, nah kemarin datanya kan nggak keluar Jack, sekarang udah keluar nih Jack tanggal 12 ya. Nah, ternyata 3 hari, 4 hari ini dia Gile. keluar semua gitu, keluar terus ini tuh deras bumi. Makanya bumi tadi nggak kuat naik cek, cuma sampai Iya. berapa tadi 274, 276, kemudian turun lagi 2268, 264, akhirnya ditutup eh, hanya berubah 0,73 atau minus 0,73 dari 272, kemudian ditutup 270 sudah bagus, artinya nggak sampai ambrol. Karena ternyata yaitu tadi investor domestik atau investor lokal Iya, kita pada nahan. mencintai bumi gitu. Jadi serok gitu ya. Mencintai bumi. Betul. Begitu juga dewa bisa Anda lihat tuh. Jadi dewa sama bumi itu satu satu karakter. Ketika Satu karakter. itu ya buminya itu investor asingnya pergi, biasanya di dewa juga terjadi investor asingnya pergi gitu loh. Jadi kalau disambung namanya dewa bumi kan gitu ya. Nah, kalau investor emas, peremasan ya, ini juga meskipun emas ini hari ini koreksi tipis ya guys. Jadi hari ini itu masih di rentang 5.000, antara 5.000 kecil sampai dengan 5.100 ya. Ini boleh Anda lihat di gold price ini hari ini itu 5.065 dari semalam tuh harganya cuma segini aja Jack, 5.045, 5.055, tertinggi 5.111, tapi habis itu turun lagi. Nah, karena emasnya lagi tidak bergairah, maka emiten emasnya juga ikutan tidak bergairah, kecuali Hmm. kecuali ANTM. ANTM itu ibaratnya dia panasnya itu terlambat. Nah, jadi ketika yang lain kemarin hari Selasa dan Rabu itu sudah ngegas emiten di peremasan seperti emiten emas, emiten BRMS, emiten MDKA, HRTA udah pada ngegas, ARCI ngegas, ANTM kan belum ngegas. Nah, baru hari ini dia naik 3,25%. Tuh. Nah, Iya, iya. ya kemudian ARCI juga tuh ya. ARCI juga dingin-dingin aja gitu ya. HRTA ya dingin-dingin aja gitu ya. Kemudian AMMN juga sama dingin-dingin aja. Tapi emas ini adalah komoditas yang diburu baik emas batangannya, derivatifnya maupun emiten sahamnya itu pada diburu Jack gitu. Jadi selalu jadi stok horizonnya sangat bagus untuk sampai bulan Mei 2026. Berarti Gitu Jack. Jadi untuk perkiraan besok seperti apa Pak ya? Saham-saham apa yang bakalan naik? oke. Jadi kalau kayak gitu kita lihat dari indeksnya dulu Jack ini. Kita lihat dari indeksnya. Oke, Nah, dari tadi kan indeks. indeksnya ditutup di 8265, sempat sampai ke 8.300. Saya selalu bilang 8.300 itu adalah titik resistensinya sebelum kemudian bisa berbalik dari keadaan yang bearish menjadi bullish. Bullish. Ya, jadi bullish itu ditandai dengan bisa lewat 8.300. Tadi sudah lewat tuh Jack 8.300 tapi kemudian Iya. koreksi. Nah, semoga besok ada kekuatan yang apa yang bisa mendorong, tapi rasanya karena besok hari Jumat, hari di mana orang pada nutup margin kreditnya, fund manager pada nutup posisinya,
biasanya hari Jumat turun. Jadi kita berharapnya mungkin bukan Jumatnya, Jack, tapi hari Minggunya Senin. mungkin akan bagus. Hari Seninnya mungkin akan bagus gitu ya. Ya. Nah, tapi kita bisa melihat besok sepertinya akan seperti apa. Kalau saya besok masih menjagokan INRG, Jack. Kenapa itu, Pak? Jadi saya menjagokan INRG karena tadi dia ditutupnya itu posisinya enak gitu. Jadi dia pas ibaratnya itu pas lagi enak-enaknya marketnya tutup gitu loh. Jadi pas naik-naiknya ya dah, pas lagi tinggi-tingginya tutup dia gitu. INRG, INRG ya teman-teman ini. Nah, ini salah satu ya. Nanti kita ini. Jadi pada saat ditutup terakhir itu enak cek gitu. Pas di tinggi-tingginya dek 1400. Jadi saya tadi juga tidak ini ya, tidak CL Jack. Tidak saya TP Jack. Oh, Nah, belum di ini TP, saya Pak. tidak saya TP, masih saya simpan buat besok. Nah, ini punya saya Jack. Saya masih simpan buat besok. Ada INRG ini, ada ini tuh. Sudah cuan 19% belum saya TP nih Jack. Nah, emas juga kemungkinan besok kalau emasnya bagus mungkin masih naik juga. Emas ini juga belum saya TP gitu ya Jack ya. Jadi Ya. simpenan-simpenan saya gitu kan. Besok juga ini Adaro juga belum saya TP, saya simpen ya. Kemudian yang potensial bumi juga mungkin masih potensial karena tadi dia meskipun diombang-ambing tetap kemudian ditutup cuma minus 0,73 jadi bagus sekali. Kemudian yang bagus lagi Dewa Jack. Dewa kan tadi juga saya bilang seperti bumi kan. Kalau Dewa naik, bumi naik. Kalau bumi naik biasanya Dewa ikutan naik ya. Dan bumi sama Dewa ini Jack, ini masih terstimulasi MSCI Jack. Jadi istilahnya Posisinya aman berarti, eh, Pak. Apa posisinya gimana? masih bisa masuk MSCI. Jadi masih MSCI play gitu ya. Untuk Dewa sama Bumi bisa jadi masih bisa masuk MSCI untuk nanti bulan Mei ya. Jadi banyak masih orang masih berharap itu Jack. Masih berharap Nah, buat kemudian naik. ada Inco juga kemungkinan besok naik karena harga timah itu juga bagus. Harga Inco itu kan ini kan timah kan. Jadi harga Iya, harga iya. timah itu juga lagi bagus-bagusnya juga ya. Yang menarik tadi ada saham IRSX itu juga naik, Jack. Jadi ini juga IRSX saya memang ini barang lama kena crash kemarin. Jadi ini barang-barang yang kena crash ya. Jadi teman-teman nggak usah heran ini ada minus-minus seperti ini nih karena kemarin nyangkut saat crash itu ya teman-teman. Jadi di IRSX ini juga bagus. IRS ini naik ke Raikisio kemarin atau gimana, Pak? Ya, dia karena kan mau right issue 5,7 triliun ya menjadi perusahaan digital itu ya, Jack ya. Oke, oke. Sama terutama MDKA juga. MDKA itu juga emas. Semoga besok emasnya naik sehingga MDKA-nya juga masih naik. Dan jangan lupa ada Meja juga tadi naik cukup gede loh, 9,75% ya. Itu Meja eh, lumayan naik kenceng ya. Itu paling Jack kalau dari Porto saya itu ya, tapi kalau dari net foreign ya, kalau kita pedomannya ke net foreign ya teman-teman, maka ada TINS dan ada Medco Energi, METS, sama BBTN, sama PANI, kemudian ada emas, ada TPIA, Inco, Adaro. Nah, mirip kan seperti di Porto saya tadi kan, Jack. Bener nggak? Iya, Ada emas di Porto benar, benar, saya benar. juga kan ya, Jack ya. Ada yang apa Inco juga ada, saya tadi Adaro juga Iya, ada. Nah, saya selalu menyelaraskan Porto saya itu dengan yang banyak dipegang asing, Jack. Jadi saya sebagai ikan kecil itu coba berlindung di ikan yang besar aja. Mereka ini kan kapitalisasinya 800 triliun. Kalau saya kan cuma cere, saya cuma berapa miliar kan gitu. Jadi saya ngikut
polanya asing aja, asing beli apa ya saya beli, asing jual apa ya saya jual. Tapi tetap aja saya liatin broker summary-nya juga sih. Ya Yo, tetap saya liatin. Bapak bilang cere, saya cere apa, Pak? Berarti kamu anaknya Cere. Nah, misalkan dari broker summary-nya ini INRG bisa kita cek apakah dia masih dipegang bandar atau enggak gitu cek ya. Nah, ini bisa kamu cek misalkan XL sudah lepas ya. Aduh, ternyata XL Iya, lepas ya. BB BB 220 dia masih pegang Jack 20 BB. Kemudian yang merah-merah ini broker asing ya teman-teman, AK sama YU ini broker asing. AK 331 sorenya AK cuma 75 jadi sudah lepas. CC lepas nggak Jack 204 207 ini dia beli, sorenya tinggal saldonya habis. Wah, CC udah pergi Jack. Nah, jadi mungkin INRG ini mungkin besok bisa turun. kita TP di awal-awal, takutnya Iya. dia ambrol siang-siangnya gitu. Nah, Nah, itu kita guys. bisa cek lagi, sorry, sekali lagi apa namanya? Cek sekali lagi ya. Kita lihat lihat sekali lagi data tentang itu tadi energi. Kita Yang kasih INRG. contoh ya buat Ya. buat teman-teman biar tahu. Nah, ini misalkan tadi kita kan pengen ngerti INRG. Nah, INRG hari ini kondisinya seperti ini, Jack, BB, XL, AK, CK. Jadi kan ini si bandar-bandar yang ngumpulin barang INRG ini, Jack, Iya. gitu. Hmm. Nah, jadi per hari ini BB, broker BB itu punya 22.000, PD itu Indo Premier punya 6.000, AK itu punya 4.000, AZ punya 9.000. Nah, ini per hari ini ya. Kemudian kalau misalkan per kumulasinya gimana? Nah, itu lihat yang paling bawah ini. Nah, kita bisa tarik datanya misalkan sampai dengan dari tanggal 1 nih. Siapa yang bermain di INRG? Yang main ternyata broker ini, Jack. Broker Broker II, II. XA, BB, HD, AZ, SS, IF, YP. Berarti tadi kan ada broker apa, Jack? XL kan? Berarti XL. XL itu bukan bandar, dia hanya keluar masuk aja bandarnya ya kira-kira 4 sampai 5 ini. Ya. II, XA, BB, HD, AZ, SS ini. Nah, sepanjang mereka itu masih masih megang barang, ya sepertinya masih aman. Lalu kita selalu lihat mereka belinya di AVG berapa gitu. Nah, bisa bisa Anda lihat AVG mereka di 1.200 sampai dengan 1.300 ya. Jadi Ya. lebih aman kalau kita punya barang itu di bawah 1.100 atau di bawah atau maksimal 1.200 lah gitu. Nah, tadi saya punya barang di harga berapa, Cek? Saya tadi punya barang di harga berapa kita cek ya. Tadi INRG saya di harga 1.300. 1.300, agak ketinggian Cek ya. Iya. Harusnya saya belinya di antara 1.100 sampai dengan 1.200. Jadi saya sudah ketinggian. Jadi besok kira-kira kita akan TP di 1.500 sesuai dengan technical analysis. Jadi terakhir kita cek di grafik Cek. Nah, kita cek di grafiknya ya. Kita setting moving average-nya. Nah, kemudian kita tambahin lagi. Jadi alurnya kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Ngecek bandar, setelah ngecek bandar baru technical analysis seperti apa. Ya, ini kalau technical itu cuma pengen kita tahu support resistennya berapa, targetnya besok kira-kira masuk akalnya Hmm, berapa gitu cek gitu loh. Ya, ya. sama sama volumenya gimana gitu cek. Nah, kemudian kita cek. Nah, terlihat di sini bahwa dia itu harus nutup gap cek. Gap ini nih loh.
gap ini di sini nih dia harus bisa nutup gap di 1524 nih karena kan ada bolong nih, ada lubang sini sampai bawah nih. Dia Iya. harus bisa nutup gap di 1524. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian secara volumenya juga sudah naik terus nih, 3 hari naik terus. Berarti besok masih potensi naik. Berarti besok kita maksimal TP di 1520 boleh, 25 boleh. Sepertinya gitu, Jack. Nah, gitu ya, Jack ya. Untuk market review hari ini, ya kemungkinan besok marketnya masih swing, kemungkinan ya bisa 8.200, 8.300 atau bahkan bisa koreksi ke 8.100 lagi teman-teman. Jadi karena besok hari Jumat, ya silahkan mengurangi eksposurnya teman-teman. Mengurangi eksposurnya supaya selamat. Dan jangan lupa kalau Jumat sore saatnya serok saham-saham bagus yang kemungkinan harganya turun yang bisa dibeli di hari Senin. Jadi kalau di saham bagus itu ada strategi beli Jumat sore, jual Senin pagi, tapi tidak setiap hari, tidak seperti yang orang-orang bilang itu beli sore, jual BSJP pagi. ya, Wah, BSJP Pak. ya bukan BSJP. BSJP itu sebenarnya teorinya nggak ada. Yang ada di seluruh dunia itu adalah beli Jumat sore, jual Senin pagi. Makanya kita consistently kita pakai teori itu bahwa kita pakai teori standar internasional dan sudah terbukti memang kalau Jumat sore itu kebanyakan orang sell off sehingga harganya turun dan pada saat Senin pagi bandar-bandar, fund manager, hedge fund mulai masuk ke market lagi sehingga biasanya Senin pagi itu marketnya lebih rame gitu Jack. Jadi strategi kita adalah beli Jumat sore, jual Senin pagi gitu Jack. Oke. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Pak ya untuk review Ya, market pada hari ini ya. Tapi ya, semua siap. teman-teman disclaimer ya, ini hanya sebatas edukasi, bukan sebatas ajakan jual beli dan sebagainya macam ya. Jadi hanya sebatas edukasi aja ya teman-teman ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu teman-teman buat review Ya, hari oke. ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan 10M. Waalaikumsalam. Salam cuan sebelum. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.